Tahun berapa memutuskan untuk lepas jilbab? Memutuskan buka jilbab secara terbuka, maksudnya aku nggak nutup-nutupin itu mungkin 2019 kali. 2019. Sebelumnya emang udah buka tutup, cuman nggak terbuka, misalnya kayak di sosmed ya tetap pakai kerudung gitu. Atau kalau ada acara atau pertemuan keluarga ya pakai kerudung, tapi kalau sama teman-teman deket aja ya udah nggak dipakai kerudungnya gitu. Nggak takut masuk neraka? Untungnya enggak. Karena aku percaya kalau Tuhan itu ada, dan kalau Tuhan itu maha kasih, Tuhan nggak akan nyemplungin aku ke neraka gara-gara aku memutuskan untuk nggak pakai sehelai kain di atas kepala aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kumaila ini lagi banyak diperbincangkan di media sosial, di mana dia ini mengakunya hafal 30 juz, dan dia juga pernah jadi guru ngaji. Dan dia ini katanya buka kerudung pada tahun 2019. Rasanya itu katanya Allah itu tidak adil, karena tidak pakai kerudung terus masuk neraka. Nah, nanti akan kita dengarkan seperti apa penjelasan Ustadz Hadi Dayat tentang kerudung ini, dan apa makna dari kerudung ini. Jadi kalau menurut Kumaila ini kerudung itu sangat mengganggu, ya buka aja kerudungnya. Karena kan aurat itu bukan hanya di rambut, buka aja bajunya, buka aja celananya. Di rumah nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana. Mau keluar juga nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana. Jadi biar sama-sama kelihatan seperti itu. Dan itu bagaimana rasanya. Kemudian kalau itu juga sangat mengganggu, pernikahan itu kan perintah di dalam agama. Jadi nggak usah nikah, pingin sama ini silahkan, pingin sama saudara silahkan, pingin sama sana silahkan. Mungkin sama ini satu malam, sama sana satu malam, sama sini satu malam silahkan. Itu bagaimana rasanya? Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan Ustadz Hadi Dayat tentang kerudung ini. Bukan bagian dari kekuatan iman yang ingin menggali lebih jauh tuntunan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara singkat tadi kita bisa dengarkan bahwa beliau mendapatkan pertanyaan dari saudarinya, ya, tidak ada kata perintah wajib ya di terjemahan. Ya, ingat, di terjemahan. Tidak ditemukan di terjemahan kata wajib dari ayat-ayat yang bertutur tentang hijab. Tadi menyebutkan surah An-Nur dengan Al-Ahzab. Baik, sebelum kita sampai ke suratnya, itu tepatnya nanti di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 31 dengan Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Ya. Sebelum sampai kedua surah dan dua ayat itu, saya ingin berikan penjelasan dulu ya. Terjemah itu adalah tampilan ya, makna tekstual. Ya, tampilan makna tekstual dari sumber kalimat ya tertentu yang ingin disampaikan kepada kita keumuman makna tekstualnya. Karena sifatnya tekstual, maka setiap katanya akan diterjemahkan per kalimat tanpa mengandung unsur-unsur hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi kalau terjemah itu secara umumnya belum mencakup tuh cakupan hukum, dia hanya menerjemahkan tekstual saja. Contoh begini, kalau di Quran ada qul, maka diterjemahkan dengan katakan. Nah, dia nggak akan berbicara apakah sifat katakan ini hukumnya wajib atau sunnah atau boleh saja. Yang penting ada qul, terjemahkan katakan. Ya, kutiba terjemahkan diwajibkan. Ya, misalnya di setiap kalimat akan diterjemahkan sesuai dengan katanya saja. Dan terkadang begini, terkadang bahkan terjemah itu tidak bisa masuk pada makna yang dalam yang membedakan dua kata yang mirip. Ya, padahal konteksnya bisa berbeda. Ya, diterjemahkannya sama. Contoh begini, apa artinya insan? Manusia, insan manusia. Apa artinya ins? Ya, ma'syaral jinni wal ins. Manusia juga. Apa artinya nas? Qul a'udzu birabbin nas. Manusia juga. Bayangkan, ins manusia, insan manusia, nas manusia. Kalau ketiganya terjemahannya sama-sama manusia, kenapa diungkapkan dengan kata yang berbeda? Ya. Baik, wahyu pertama turun apa? Iqra, artinya apa? Bacalah. Nanti Anda buka Quran surah ke-29 ayat 45. Di situ tulisannya utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ketika dibuka terjemahan, maknanya sama, bacalah. Yang satu bacalah, yang satu bacalah. Padahal dua katanya diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata yang berbeda. Satu iqra, kedua utslu. Nah, karena itu, poin pertama, kita ingin ambil garis besar dulu bahwa terjemah itu tidak membawa hukum fikih. Ya, tapi hanya menampilkan makna tekstual dari rangkaian kata yang diterjemahkan. Ya, jadi hanya menampilkan kata tekstual saja. Kalau kita ingin mengambil hukum dari terjemahan itu, maka kembalikan kepada kalimat asalnya dengan menerapkan kaidah-kaidah hukumnya. Baik, contoh begini misalnya, kita kembalikan ke ayatnya. Baik, tadi di situ berbicara surat An-Nur, ya, surah ke-24 ayat 31. Itu berbicara tentang hijab.
Ya, lebih tepatnya dasar hijab yang berbentuk yang paling dasar yaitu kerudung. Ya, Allah berfirman wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, pada setiap perempuan beriman hendaknya ia memalingkan pandangannya dari yang dilarang. Ya, palingkan pandangannya dari yang dilarang. Wa yahfazna furujahunna, dan jaga kehormatan dirinya. Ya, jangan berzina, jangan selingkuh. Nah, yang paling menarik sampai nanti muncul kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Ya, kata Allah sebelumnya, wala yubdina illa ma dhahara minha, ya, jangan menampakkan tampilan dirinya kecuali yang tampak saja. Ada yang menafsirkan nanti wajah dengan telapak tangan. Kemudian, nah ini dia, pakaikan kerudungnya sampai dengan ke dada. Ya, sampaikan pada perempuan pakai kerudung, ya, batas paling minimalnya sampai ke dada. Kalimat Qur'annya ini berbunyi katakan, sampaikan. Kemudian jangan. Ya. Kemudian perintahkan untuk melakukan. Jadi bahasa Qur'annya itu kalimatnya kul, katakan. Ya. Kemudian hendaklah. Nah, ini ketika ada satu kalimat dari atas, ya, kepada yang bawah, tingkat yang tinggi kepada yang rendah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tingkat paling tinggi kepada nabi utusannya, maka dalam bahasa Arab disebut amr sifatnya, perintah. So gini, saya pimpinan di perusahaan, ya. Anda karyawan. Saya katakan begini misalnya. Tolong ke bawah. Ya. Baik. Ambil teh di bawah. Baik. Maka sifatnya apa? Perintah kan? Tapi kan saya nggak katakan wajib, tidak kan? Saya katakan perintah, tolong ke bawah, ambil teh. Nah, ini Allah menyampaikan kepada Nabi, katakan pada semua perempuan-perempuan, palingkan wajahnya dari yang dilarang. Jaga kehormatan dirinya, jangan berzina, jangan tampakkan bagian tubuhnya, kecuali yang biasa nampak saja. Baik, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan, lalu pakai kerudung sampai ke dada. Baik, karena kalimatnya sifatnya perintah, walaupun tidak mengandung kata langsung wajib di situ, maka dikembalikan kepada dasar fikih. Dasar fikih itu produk pembentuk hukum. Ya, jadi kalau Al-Quran sumber hukum, kalau menjadi sebuah ketentuan hukum namanya fikih. Fikih punya dasar, namanya qawaid fikih. Ya, pokoknya disebut usul fikih. Bingung ya? Oke, karena itu nggak mudah. Jadi kalau belum paham kaidah, jangan bicara hukum. Ini biarkan ulama, ya. Sama kayak kita nyari obat kan kita tanya dokter, ya. Terus dibikin ramuan. Jadi jangan semua orang bisa ngasih obat, ya. Semua ada spesialisasinya. Nah, maka di usul fikih ini ada kaidah berbunyi begini. Al aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Ya, asal makna sebuah perintah itu mengandung hukum wajib. Jadi tidak harus kalimatnya langsung berkata, saya wajibkan. Muhammad katakan pada umatmu, saya wajibkan. Tidak. Jadi setiap ada unsur perintah, ya, maka sifatnya wajib. Setiap ada unsur larangan, jangan. Ya, jangan itu kan perintah untuk meninggalkan, disebut larangan. Perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Perintah meninggalkan disebut nahyun, larangan. Perintah mengerjakan disebut amrun, lakukan. Ya, maka sepanjang ada kalimat dari Allah, kerjakan, lakukan, itu sifatnya perintah. Maka dalam kaidah dasar fikih, dasar hukum Islam, jika ada nada perintah, maka sifatnya wajib. Kecuali ada keterangan lain yang menjadikan kewajiban itu turun tingkat hukumnya menjadi sunnah atau mubah standar. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Hidayat tentang kerudung ini dan perintah di dalam Al-Quran. Kalau kita sakit, jangan tanya obatnya kepada perawat, tapi tanya kepada ahlinya, kepada dokternya. Sama juga seperti agama. Kalau kita tidak paham tentang agama, jangan tanya kepada santrinya, tapi tanya kepada ulama dan tanya kepada gurunya. Nah, jadi kan seolah-olah si Kumbela ini paling paham tentang agama Islam. Karena katanya hafal 30 juz. Tapi sampai sekarang belum dijawab tantangan dari Ustadz Hani Kristianto. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, banyak juga dari orang Kristen, saudara kita yang di Kristen ikut campur dalam urusan ini. Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Jadi mereka itu sangat senang kalau ada Islam itu sesama Islam lagi ribut. Mereka itu malah ikut campur. Nanti kita balas, mereka malah kepanasan. Nah, jadi untuk Kumela juga jangan berkata kalau hijab itu mengganggu. Kalau menurut Anda hijab itu mengganggu, buka aja baju dan celananya. Telanjanglah di depan orang tuanya. Bagaimana rasanya? Berarti pernikahan juga mengganggu. Nggak usah ada nikah, pengen sama sana silahkan, sama sini silahkan. Mungkin jam ini sama ini, jam itu sama anak, sama yang sana. Jadi silahkan seperti itu. Jadi tidak usah mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Nanti ketika ditantang, dia mundur, dia tidak kelihatan. Jadi kalau dia mengatakan Al-Quran itu dongeng, silahkan buktikan kedongengan dari Al-Quran itu. Jangan hanya sekedar berkata, kasih buktinya. Silahkan buktikan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Silahkan di-share videonya agar masalah ini cepat teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.